Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang ini. Materi tentang cell sort. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Nah, untuk cell sort ini, nah biasanya metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun, atau biasanya disebut juga diminishing increment. Nah, kemudian metode ini dikembangkan oleh Donald Elsel pada tahun 1959. Nah, sehingga sering disebut dengan metode cell sort. Nah, biasanya metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu. Nah, kemudian ini dilakukan penukaran bila diperlukan. Nah, biasanya proses pengurutan dengan metode cell ini dapat diselesaikan sebagai berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n/2. Nah, kemudian data pertama itu dibandingkan dengan data dengan jarak n/2. Nah, apabila data pertama itu lebih besar dari data ke n/2 tersebut, maka kedua data itu ditukar. Apabila misalnya data yang pertama itu lebih besar dengan jarak yang kedua, itu akan melakukan penukaran. Nah, kemudian data kedua itu dibandingkan dengan jarak yang sama, itu dengan jarak kedua. Terus demikian seterusnya itu sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J ini selalu lebih kecil daripada data ke J plus n/2. Oke. Nah, di cell sort ini ada beberapa implementasi atau percobaan. Percobaan ini yang pertama itu cell sort secara ascending dengan data integer. Kemudian yang kedua adalah cell sort secara descending dengan data integer juga, dan yang terakhir ini cell sort secara ascending dengan data double. Oke, langsung saja untuk percobaan cell sort. Nah, di sini ini percobaan yang pertama, kemudian ini percobaan yang kedua, kemudian ini percobaan yang ketiga. Oke. Nah, saya akan menjelaskan percobaan yang pertama. Oke, untuk percobaan yang pertama ini saya beri pickaxe-nya itu bernama percobaan cell sort dengan RBC. Kemudian kelasnya ini saya kasih nama cell demo. Kemudian di dalam kelasnya ini ada public static void cell sort dengan parameter integer. Terus ada variable n bertipe data integer sama dengan array length. Kemudian saya buat variable jarak i sama j dengan tipe data integer. Kemudian saya di sini ada variable sudah dengan tipe data boolean yang nilainya itu true. Kemudian ada variable time dengan tipe data integer. Nah, jaraknya ini jarak dari ini sama itu nilainya sama dengan n. Nah, ini ada pengkondisian while jarak lebih dari sama dengan 1, maka jaraknya itu sama dengan jarak per 2. Maksudnya jarak untuk yang selanjutnya. Nah, ketika sudah maka nilainya true. Nah, oke. Kemudian while sudah ini nilainya false. Kemudian dia akan melakukan perulangan di mana j-nya itu sama dengan 0, kemudian j-nya itu kurang dari n min jarak, kemudian j plus plus. Kemudian i-nya itu sama dengan j plus jarak.
Nah, jika array J ini lebih dari array I, maka nilai temnya itu sama dengan array J. Kemudian array J sama dengan array I, kemudian array I itu nilai dari nilai awalnya tem. Kemudian nilai sudah ini sama dengan true. Oke, kemudian ada public static void tampil berparameter integer dengan variabel data, di mana ini akan menampilkan hasil dari sortingannya. Nah, ini dia ada dia ada perulangan di mana integer I itu sama dengan 0, kemudian I-nya itu kurang dari data, maksudnya data, kemudian length, kemudian dia akan menampilkan datanya. Nah, di sini di public class ini nama filenya, kemudian ada main stringnya, di mana integer array A ini nilainya itu sama dengan 10, 6, 8, 3, 1. Nah, kemudian dia akan menampilkan nilai awalnya itu ini, kemudian dia akan mensorting secara ascending, kemudian dia akan menampilkan hasil dari sortingannya. Coba kita run. Nah, ini awalnya itu nilainya 10, 6, 8, 3, 1, kemudian dia sorting secara ascending dan hasilnya akan seperti ini, 1, 3, 6, 8, 10. Oke, itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian ada percobaan yang kedua. Percobaan kedua itu cell sort secara descending ya, dengan tipe data integer juga. Nah, di sini package-nya saya kasih nama percobaan sort 2. Kemudian kelasnya itu saya kasih cell demo 1. Kemudian di dalam kelasnya ini ada public static void cell sort berparameter integer. Kemudian ada variable n dengan tipe data integer dengan nilai arr.length. Kemudian ada variable jarak ij dengan tipe data integer. Kemudian ada variable sudah dengan tipe data boolean dengan nilai hasil true. Kemudian in-nya ini temnya ada variable tem dengan tipe data integer. Kemudian nilai jaraknya ini jarak sama dengan n. Nah, kemudian ada pensortingan di mana while jarak itu lebih dari sama dengan 1, maka jaraknya ini sama dengan jarak per 2. Juga nilainya itu sudah sama dengan true. Nah, jika sudah ini sama dengan ini kalau misalkan nilai jarak yang kedua itu lebih besar daripada 1, maka dia akan melakukan penukaran, maksudnya nilainya true. Nah, apabila dia sudahnya ini nilainya tidak kurang dari besar, maka dia akan melakukan perulangan di situ, dimana perulangan itu J-nya itu sama dengan 0, kemudian J-nya ini kurang dari n min jarak, kemudian J++. Nah, di mana I-nya itu sama dengan J plus jarak. Nah, jika array J-nya itu kurang dari array I, maka nilai temnya ini adalah array J. Kemudian array J-nya ini sama dengan array I. Kemudian array I-nya ini sama dengan nilai tem, nilai awalnya tem. Maka dia akan mengembalikan dia akan mengkondisikan nilainya sudah true, sudah benar. Oke. Kemudian di sini ada public static void tampil, dia akan berparameter integer data. Di sini fungsinya untuk menampilkan outputnya, di mana di sini ada perulangan. Perulangannya itu adalah integer I-nya itu sama dengan 0, kemudian I kurang dari datanya ini, kemudian I++. Kemudian dia akan menampilkan data I-nya. Nah, di sini ada public class percobaan sort 2, kemudian ada public class main string, di mana integer data A array-nya ini nilainya itu sama dengan 10, 6, 8, 3, 1. Kemudian di sini cell demo 1 tampil A, dia akan menampilkan nilai awalnya, nilai datanya awal ini sebelum disorting. Kemudian dia mensorting cell sort A,
nilai A-nya ini dia akan mensorting di sini. Kemudian sel demo tampil A dia akan menampilkan hasil dari ini ya, hasil dari yang telah disorting. Oke. Nah, untuk percobaan yang kedua itu sudah. Kemudian kita coba run. Saya lupa untuk di run. Nah, di sini awalnya kan 10, 6, 8, 3, 1. Kemudian di sorting secara descending dia akan menampilkan 10, 8, 6, 3, 1. Oke, untuk itu percobaan yang kedua. Dan ini percobaan yang ketiga. Nah, di mana saya kasih nama lagi package-nya itu percobaan cell sort 3. Kemudian kelasnya ini saya kasih nama cell demo, di mana kelasnya itu berisi atau ada public static void cell sort berparameter double. Oke, untuk di dalamnya dan di sini ada variable n bertipe data integer dengan sama ada hasilnya nilainya itu arr.length. Kemudian ada variable jarak ij dengan tipe data integer. Kemudian ada variable sudah bertipe data boolean di sini dengan nilai true. Kemudian variable time dengan tipe data double. Kemudian jarak sama dengan n. Nah, ini ada pensortingan di sini. Nah, while jarak ini lebih dari sama dengan 1, maka dia akan maka jarak sama dengan jarak per 2. Maka nilainya adalah true. Itu ketika nilai jarak antara jarak yang pertama itu lebih besar daripada jarak yang selanjutnya, maka dia akan melakukan penukaran. Nah, ini ada sorting lagi. Jika ini nilainya itu masih belum, nah dia akan melakukan perulangan lagi. Perulangannya itu dimana J-nya ini sama dengan 0, kemudian J kurang dari N min jarak, kemudian J plus plus. Nah, I-nya ini sama dengan J plus jarak. Nah, jika array J-nya itu lebih dari array I, maka nilai temp-nya ini sama dengan array J. Nah, kemudian array J-nya ini sama dengan nilai array I. Nah, kemudian nilai array I-nya ini kembali lagi dengan nilai temp-nya. Nah, baru di situ akan nilainya true. Oke, kemudian ada public static void tampil. Ini fungsinya untuk menampilkan pensortingannya, di mana di public static void tampil ini berparameter double dengan variable data. Kemudian dia ada perulangannya untuk pensortingannya. Kemudian ada integer I sama dengan 0, I kurang dari data length, kemudian I plus plus. Kemudian dia akan menampilkan nilai data I-nya. Nah, di sini ada public class. Kemudian ini ada main string-nya, di mana array I ini bertipe data double dengan nilai ini 10, 3, 6. Nah, kemudian dia di sini shell demo tampil A, dia akan menampilkan nilai awal, nilai ini. Kemudian dia akan mensorting shell demo 2, shell sort A mensorting dengan descending. Dengan ascending maksud saya. Di sini dengan secara ascending dengan data double. Nah, kemudian dia di yang ini cell demo 2 tampil A, dia akan menampilkan hasil dari sorting yang secara ascending. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, ini untuk percobaan, dan di situ ada ada studi kasus untuk cell sort. Ini kita egg dulu supaya tidak banyak. Ini percobaan cell sort. Nah, di sini ada 5 percobaan. Kemudian ini yang nomor 2, kemudian nomor 4, kemudian nomor 6,
8 terakhir nomor 10. Oke. Nah, sini oke. Di sini adalah studi kasus dari cell sortnya nih. Ini di sini studi kasusnya. Nah, sini kebetulan untuk studi kasus ini itu dibagi menjadi ganjil genap. Nah, saya karena saya NLP 10, maka saya mengerjakan yang genap. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Oke, yang kedua ini buatlah program sorting cell dengan parameter double. Itu sebenarnya sama dengan video yang sebelumnya yang tentang tentang bubble sort. Hanya saja di sini kan sorting cellnya. Oke, sini package-nya ini untuk studi kasus yang pertama, package-nya ini saya kasih nama cell sort 2. Kemudian kelasnya ini saya kasih nama cell demo. Kemudian public static void cell sort yang berparameter double. Kemudian ada variable n, saya kasih variable n dengan tipe data integer sama dengan AR length. Kemudian ada variable c sama m dengan tipe data integer. Nah, ini ada variable jarak, i, j, dan kondisi dengan tipe data integer. Kemudian variable sudah dengan tipe data double dengan nilai true. Oke, kemudian ada variable temp, saya kasih dengan tipe data double. Nah, dimana nilai c-nya ini sama dengan 0 ini, kemudian m-nya ini sama dengan 0 juga. Kemudian nilai dari jaraknya ini sama dengan n. Nah, ini ada pensortingan dimana jika jarak lebih dari sama dengan 1, jarak sama dengan jarak per 2, maka nilainya true. Ketika jarak yang pertama ini dibandingkan dengan jarak yang kedua, maka ketika lebih besar, maka nilainya maka dia akan melakukan penukaran. Nah, apabila nilai sudahnya ini salah, maksudnya lebih kurang dari sama dengan 1, maka dia akan melakukan perulangan di sana. Perulangannya ini j sama dengan 0, kemudian j kurang dari n min jarak, j plus plus, kemudian e sama dengan j plus jarak, kemudian c ini nilai c plus plus. Oke. Nah, jika array j-nya ini lebih dari array i, maka temp-nya ini nilainya adalah array j. Kemudian array j-nya ini nilainya sama dengan array i, kemudian nilai array ini sama dengan tim ini, nilai ini. Kemudian dia akan mengecek nilainya sudah benar atau sudah melakukan penukaran. Oke. Kemudian ada public static void tampil dengan parameter double data, di mana fungsinya ini untuk menampilkan menampilkan output dari sortingnya. Nah, di sini ada perulangan for in. Nah, di sini integer i sama dengan 0, i kurang dari data, length i plus plus. Kemudian dia akan menampilkan data. Kemudian public class-nya ini cell sort 2. Nah, di sini ada main string-nya, di mana double a ini nilainya ini. Nah, kemudian di sini cell demo tampil a, dia akan menampilkan nilai awal, nilai ini data ini. Kemudian dia akan men-sorting hanya cell sort-nya ini yang di sini. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya. Oke, kita langsung ini. Nah, ini nilai awalnya itu 10,3 ini, kemudian setelah di sorting akan berubah. Jadi nilainya seperti ini. Oke, itu untuk studi kasus yang kedua. Yang pertama, ini studi kasus yang kedua. Nah, di sini studi kasus yang kedua di sini untuk mencoba fungsi cell sort-nya ini dengan fungsi main yang di situ. Nah, di sini package-nya cell sort mathpath.
Kemudian kelasnya itu saya kasih cell demo, kemudian public cell sort T dengan array T. Kemudian di mana variable n ini saya kasih nama variable n dengan tipe data integer dengan nilai arr length. Kemudian variable cm ini tipe data integer. Kemudian ada variable jarak i, j, dan kondisi dengan tipe data integer. Kemudian ada variable sudah, ini sudah saya jelaskan yang di sini sama. Kemudian nah di sini yang membedakan itu di sini untuk pensortingannya. Nah jika ini sudah, nah di sini, nah ketika nilainya salah, nilai sudahnya ini salah, maka dia akan melakukan perulangan. Nah di sini, nah jika array j-nya ini double value, lebih dari array i double value, nah di sini maka nilai timnya ini array j, kemudian array j sama dengan array i sama dengan tem, dan sudah dia akan menampilkan nilai true-nya. Oke, kemudian ada public static void tampil dengan array data t untuk menampilkan untuk menampilkan datanya. Kemudian ada public class sort, ini public class-nya untuk nama filenya. Kemudian ada ini untuk data integer array 3. Ini nilainya itu nilainya ini. Kemudian dia akan mensorting dan dia akan menampilkan hasil. Nah, ini untuk data integer. Nah, untuk data double juga di sini. Ini untuk nilai data double-nya. Kemudian dia akan mensorting dan juga akan menampilkan hasil dari sortingannya. Oke, coba kita run. Nah, ini untuk yang awal, untuk data integer. Oke, kemudian ya ini untuk yang nilai data double di sini. Oke, untuk studi kasus yang kedua sudah. Ini studi kasus yang ketiga. Ini sama penjelasannya juga sama. Stand number void cell sort T. Ini sama juga, jarak, kondisi, boolean sudah. Nah, kemudian ini sudah. Nah, yang membedakan di sini perulangannya untuk sortingannya. Nah, jika rj float value-nya ini lebih dari array i float value, maka nilainya ini tem arj sudah, kemudian sama dengan true. Di sini tampil untuk menampilkan nilai datanya. Kemudian public class, public static void, main stringnya ini float array 5, ini nilainya. Kemudian dia akan mensorting, kemudian dia akan menampilkan hasilnya, dan juga ini bit berlaku untuk bit array 6-nya juga. Ini nilainya, ini untuk datanya. Kemudian dia akan mensorting dan juga dia akan menampilkan hasilnya. Coba kita run. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kenapa f ini tidak masuk? Karena ini merupakan float. Maksudnya dia menampilkan hanya angka saja, tidak untuk karakter ini, f-nya ini. Oke, untuk studi kasus yang ketiga sudah, dan ini studi kasus yang keempat. Oke, untuk studi kasus yang keempat, dan ini saya kerjakan yang nomor 8. Kemudian package-nya cell 8, kemudian kelasnya itu cell demo, kemudian public static compare, ini compare di cell T. Ini sama dengan yang pertama, jarak kondisi sama. Kemudian ini sama juga untuk penjelasan yang tadi. Ini sama juga. Nah, yang membedakan adalah di sini. Nah, jika array j compare sini compare to array i lebih dari 0, maka di sini dia akan sorting. Oke, nilai array j, array i sama dengan tem. Nah, dia akan variabel sudahnya ini akan menghasilkan nilai true atau benar. Kemudian di sini ada public void tampil data t ini. Kemudian ada perulangan untuk menampilkan
nilainya, untuk menampilkan datanya. Nah, di sini data string. Ini untuk data string. Dimana string array 7, nah di sini sama. Kemudian di sorting, kemudian akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini anggur, belimbing, jambu, jeruk, kalengking. Ini sama dengan yang pertama juga. Oke, kemudian ada cell sort. Nah, di sini ini sebenarnya sama dengan yang apa? Yang bubble, yang video sebelumnya. Yang video bubble sort. Ketika di run itu, nah ini sama semua. Oke, itu saja di penghujung video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan kepada kalian semua. Apabila ada penjelasan saya yang kurang paham pada kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin itu adalah kemampuan saya. Kemampuan saya mungkin dari sebatas itu, tapi akan saya asah lagi dengan kemampuan saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.